Halo teman-teman, jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas tentang berita yang lagi update ya, yang lagi update tentang banjir di Pulau Sumatera ini dan berita CNN yang telah di take down. Nah, langsung aja kita akan panggil teman-teman kita. Ada Vali, Clara, dan juga Insani. Apa sih tanggapan teman-teman terhadap kasus ini tuh, terhadap apalagi yang CNN yang di take down itu? Saya sih ada campur tangan pemerintah ya, soalnya gak mungkin gitu ya tiba-tiba di take down padahal itu tuh live ya, terus juga live ya. Pastinya kalau live tuh emang sesuai dengan kenyataan yang kenyataan di sana gitu, kondisi di sana. Jadi nggak bisa diedit atau diapapun. Nah, maksud aku campuran pemerintah itu berarti kayak pemerintah tuh mau menutupi keadaan yang di sana yang seolah emang bener-bener mereka tuh udah membutuhkan bantuan, tapi pemerintah selama ini kan gak ada respon sama sekali gitu. Nah, terus apa ya? Kalau dari aku sih bener ya, sama kayak kata Clara, itu berarti pemerintah tuh pingin menutup-nutupi bahwa di Pulau Sumatera sama Aceh sendiri ada sesuatu hal yang besar. Cuma kenapa sih tutup-tutupin? Ada untungnya juga ya kalau misalkan videonya itu di take down tuh, karena masyarakat tuh jadi tahu gitu kenapa sih video yang CNN itu tuh harus di take down. Jadi kita tuh akhirnya mengetahui lah gitu kan, misalkan di belakang itu tuh mungkin ada salah satu campur tangan. Gitu. Dan juga dari pemerintah, ini kan banjir Sumatera itu hampir mau sebulan ya, gak ada tindakan sama sekali untuk jangan jauh-jauh ke pembangunannya gitu ya, tapi kayak masalah mereka ngasih pangannya, makannya gitu ya, terus juga bantuan ya kayak dari makanan, baju ataupun itu nggak ada. Malah aku lihat tuh di sosial media tuh lebih ke dari donasi-donasi dari rakyat, bantu rakyatnya gitu. Bantu rakyat lagi. Iya gitu. Coba kita bisa kayak lihat di Jepang deh ya, misalkan kalau negara negara mereka kan tsunami gitu kan. Tsunami itu yang lebih di atasnya, bencana alam lebih di atas daripada banjir gitu kan. Tapi dengan bencana itu pun Jepang tuh bisa langsung menanggapi si bencana itu dengan gak delay gitu loh, kayak pemerintahan kita cepat tangkap gitu. Iya benar. Gitu. Sedangkan kita ini kayak gak ada respon sama sekali, Pak. Malahan bantuan dari luar negeri pun gak diambil, gak diterima gitu. Kenapa? Kayak yang di Malaysia juga. Malaysia juga ada bantuan pemerintah. Ada 500 ton ya kapal, tapi maksudnya kenapa mereka menolak negara lain, tapi pemerintah negara kita sendiri pun nggak ada respon untuk ngebantu gitu loh. Terus gimana ekonomi kita mau kembali seperti semula gitu? Karena kan setelah terjadinya banjir ini bisa kita lihat dari masyarakat yang awalnya mempunyai pekerjaan, mereka jadi kehilangan pekerjaan, jadi pengangguran, kemiskinan gitu kan. Bahkan mereka tuh kebanyakan hanya mempunyai dirinya sendiri dan harta-hartanya itu kan ya mungkin udah ada. Terus pertanyaannya tuh kenapa pemerintah belum menetapkan ini sebagai bencana nasional, sedangkan ini tuh udah parah banget ya kalau mungkin lihat-lihat dan terhitungnya. Dan juga kenapa pemerintah belum menetapkan bencana nasional, sedangkan untuk negara kita menerima bantuan dari negara lain tuh butuh status bencana nasional. Nah, tapi kenapa pemerintah tuh belum mencap ini sebagai bencana nasional? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul kali ya. Terus nah, waktu banjir tuh kita banyak ngelihat kayu-kayu besar ya, yang bukan hanya 10, 20 bahkan ribuan kayu-kayu besar gitu pasca banjir. Iya, waktu banjir tuh. Nah, menurut kalian tuh gimana sih Ustaz tentang hal-hal yang seperti itu? Kenapa bisa ada kayu-kayu yang sangat besar? itu mungkin itu salah satu yang bikin pemerintah tuh ingin menutup-nutupi ya. Kita ketahui sendiri ya, hutan-hutan di Pulau Sumatera itu tuh sudah berubah jadi kelapa sawit. Nah, itu tuh mungkin membuktikan bahwa intensitas penyerapan kelapa sawit itu beda sama pohon gitu. Sedangkan kenapa pemerintah tidak memikirkan sampai ke sana, dan bahkan ada berita bahwa pemerintah kita tuh ingin menanam sawit kembali di Pulau Papua. Itu adalah menjadi pertanyaan buat kita juga gitu. Di kondisi seperti ini ya ada rencana buat menanam sawit di Papua. Nyambung juga ke kenapa pemerintah tidak menetapkan bencana nasional, karena si kayu-kayu ini nih otomatis berarti bencana alam banjir itu bukan termasuk ke bencana alam juga, karena ini tuh ya ulah manusia lagi dengan menebang-nebang kayu-kayu itu yang
terjumlahnya itu hampir ribuan gitu ya, ribuan kayu gitu. Nah, kenapa Indonesia pemerintah tidak mengklaim ini sebagai bencana nasional? Karena kalau misalkan mengklaim sebagai bencana nasional, otomatis ketahuan lah ini siapa yang mengawali banjir ini, ketahuan nih kayak orang-orang di dalamnya ini gitu. Menurut aku kayak gitu sih, makanya nggak ngeklaim gitu kan. Gampang maksudnya dengan mengeklaim ini tuh bencana nasional, karena emang udah separah ini loh. Sampai di Aceh yang CNN itu beritakan kan ada kawasan yang nggak bisa diakses sama relawan pun nggak bisa gitu, apalagi sama pemerintah aja dia nggak mau masuk gitu. Bahkan Aceh sendiri tuh baru-baru itu mengirim surat ya ke PBB, dan itu tuh direspon 1x24 jam. Malaysia sendiri tuh dalam waktu sebulan kurang ini bisa menyiapkan kapal besar dan juga bantuan 500 ton dengan mungkin biaya-biaya pengirimannya ya. Cuma kenapa kita tuh nggak bisa gitu? Kenapa Belum disebut bencana nasional, makanya tidak bisa mengirimkan ke Indonesia. Bisa kita lihat gitu ya, sekarang tuh kan udah ada yang namanya sosial media kan. Bahkan kita pun yang jauh dari Pulau Sumatera tuh bisa melihat bagaimana kondisi di sana. Kayak misalkan banyaknya rumah yang hancur karena ya itu teh ya, adanya pohon-pohon, pohon-pohon yang besar. Bahkan ada yang infoin kalau misalkan kayunya tuh besar banget ya teman-teman ya, besar banget, gede banget. Dan coba bayangin rumah yang terbuat dari bata ini tuh bisa hancur hanya karena dorongan dari air dan kayu-kayu. Bencana ini gitu ya yang belum diklaim sebagai bencana nasional ini tuh bakal menurunnya ekonomi di Indonesia gitu, bukan hanya di Pulau Sumatera sendiri, tapi Indonesia berdampaknya ke negara kita Indonesia gitu, dipandang oleh negara lainnya gimana, bahkan sampai dapat bantuan dari negara lain padahal belum diklaim sebagai bencana nasional. Kok bisa seperti itu kan? Biasanya kan kalau kan kata Pak Adi tadi kalau misalkan kalau sudah diklaim bencana nasional baru orang lain tuh menerima info itu, berarti oh kita bisa mendonasi, tapi ini tuh belum diklaim, tapi negara lain kayaknya mungkin ngelihat dari sosial media ini udah parah banget ini makanya mendonasi itu, tapi ya tidak diterima sama pemerintah kitanya gitu. Maksudnya kapan nih ini mau dibangunnya lagi, kayak ini 30 dibiarin sampai 30 tahun gitu. Tapi kayak banyak kita melihat masyarakatnya banyak yang kelaparan kan, dan bajunya itu terus karena kurangnya bantuan dari pemerintah gitu. Walaupun udah banyak teman-teman yang mau membantu, bahkan ada yang mau ditahan-tahan untuk donasi itu. Kalian tahu gak yang tentang JNE itu yang gratis ongkir ke Pulau Sumatera gitu? Itu kan maksudnya itu bukan pemerintah loh, berarti rakyat kepada rakyat lagi. Maksudnya pemerintah nggak ada cerminan gitu ya dari rakyat lain juga untuk melakukan hal seperti ini gitu. Maksudnya kan kayak emang sih JNE nggak berdampak untuk maksudnya gimana ya, pasti nggak semua orang di sana tuh kena juga dapat yang kita tapi setidaknya kan ngebantu orang-orang di sana gitu. Maksudnya sekecil apapun bakal membantu, tapi pemerintah tuh nggak ada niatan untuk untuk melangkah lebih maju membantu mereka gitu. Nah tadi sempat disinggung juga ya tentang sawit. Nah sawit itu kan nggak tumbuh tuh cuman 1 tahun 2 tahun, tapi kan perlu bertahun-tahun ya, perlu proses yang panjang. Nah menurut kalian tuh gimana sih tentang hal ini tuh gitu? Ya juga ya kan, untuk pengesahan lahan, pembabatan hutan tuh kan butuh waktu yang pasti lama banget lah ya. Apalagi ngebabat pohon kayu yang tadi aku kasih lihat, yang tadi kita kasih lihat juga, kayu yang sebesar itu nggak mungkin cuma ditebang sehari 2 hari kan ya. Nah itu tuh bikin pertanyaan, berarti sawit-sawit itu sebenarnya udah ditanam dari zaman kapan sebenarnya? Kenapa baru ketahuan sekarang, dan kenapa baru jadi masalah sekarang? Kenapa nggak dari dulu tuh udah dibicarakan aja soal sawit-sawit ini gitu? Maksudnya dengan adanya banjir juga emang jadi mengungkapkan semua kasus-kasus yang terjadi sih sebenarnya ya, masalah tentang kelapa sawit, terus juga tentang pemerintah, mungkin nggak tahu dari pemerintah sekarang atau pemerintah yang kemarin gitu ya. Jadi sebenarnya masih kutip lah gitu ya, ini banjir tuh kenapa gitu. Si pohon-pohonnya itu tuh kita bisa lihat kalau misalkan beberapa tuh ada yang udah dilabelin, bahkan dan itu ada tuh angkanya, ada angkanya ditandain gitu. Berarti emang udah bisa kita lihat kalau misalkan si pohon-pohon itu tuh emang mungkin ada udah direncanakan dari jauh-jauh. Dan bahkan aku tuh pernah nonton berita di mana salah satu televisi ini tuh ngewawancarain warga di sana,
Dan ada di bagian dimana warga itu tuh ngomong kalau misalkan di bagian atas tuh emang ada perusahaan yang mengembangkan kelapa sawit itu. Jadi warga sana tuh kemungkinan besar tuh udah tahu, cuman mereka tidak bisa speak up gitu. Akhirnya pas udah waktunya kayak gini, mereka pun mempunyai kesempatan, mereka speak up. Tapi kebetulan juga mereka cuman bisa speak up di TV dan di cut gitu loh, di cut kayak ya udah katanya gitu. Intinya gitu. Nah kan di berita-berita sekarang tuh ini tuh belum diklaim sebagai bencana nasional ya, tapi apakah tanggapan pemerintah tuh terhadap bencana ini tuh bisa ditangani oleh pemerintah karena belum disebut bencana nasional atau gimana? Bukan Kalian? status bencana nasional. Apakah itu Tapi kalau menyulitkan Mu'alim misalkan sebagai belum ditetapkan gubernur sebagai Provinsi bencana Aceh nasional menangani karena dengan alasan atau dengan dalih pemerintah masih bisa menanganinya, Semoga kita bisa lihat bantuan sendiri bahwa dapat. gubernurnya sendiri saja Pak Muzaki dia aja udah hopeless Ada di banget, kayak Aceh, udah sedih dapat banget orang bagaimana tolong. menangani bencana ini Seperti itu. gitu. Tapi emang ya saya yang bukan gubernur atau siapa pun juga ngeliatnya kayak udah kayak wah ini udah hancur parah nih, gak bisa kayak bukan kayak banjir kayak di Bandung kemarin Balaindah gitu ya, itu sih surut. Terus juga emang kalau nggak surut masih bisa ditangani oleh pemerintah karena nggak separah itu gitu. Kalau kan kemarin itu sampai hancur udah babak belur banget, ngerti gak sih? Ya kan ngeliat juga lumpur sampai atap rumah itu kayak kok masih gak dibilang iya kayak Melihat aja kayak bingung bagaimana cara membersihkan tempat itu gitu atau kan. mungkin bukan dibersihin, malah harus bangun ulang dari awal. Iya. kan pemerintah di pulau itu gitu ya, kita di kota itu atau pulau itu kan maksudnya nggak sebanyak dengan pemerintah di negara. Maksudnya kalau dengan bantuan pemerintah negara tuh bisa cepet menanganinya gitu. Karena kita berdoa buat Aceh, Sumatera untuk agar segera pulih dari bencana ini. Dan semoga pemerintahnya cepat membantu ya Iya, bergerak amin. untuk pembangunan ini ya, jadi biar infrastrukturnya terus juga biar transportasi ke sana lebih gampang gitu kan. Kalau transportasi lebih gampang mungkin kita juga bisa ke sana untuk ngebantu gitu, relawan juga banyak yang ke sana gitu, gampang aksesnya gitu. Ya mungkin sekian dari podcast kami. Sangat